Selamat datang di Bu Podcast. Isinya daging semua. Kita baru syuting lagi nih. Kita hari kedatangan salah satu fashion iconnya Bandung. Spesial banget gak ya? Spesial banget nih. Kayaknya udah terkenal sih di Bandung. Brandnya udah gila banget sih. Ya, udah pasti orang kenal lah ya. Kita langsung aja kenalin ya. Ada Kak Jenny dari Bercorak. Halo semuanya, kenalin nama aku Jenny. Aku dari Pekanbaru, tapi stay di Bandung. Aku owner brand Bercorak dan umur aku sekarang 25 tahun. Nice, gokil banget. Masih muda banget kan, 25 udah tahun. punya brand sebesar ini di Bandung, bro. Tuh. Berarti kalau sekarang keseharian lagi ngurusin Bercorak atau ada ini Kak, aktivitas lainnya Kak? Untuk saat ini fokus ngurusin brand Bercorak sih. Iya. Ngomongin Bercorak Kak, kalau Bercorak ini tuh gue ngeliat konsepnya itu berarti kayak knitwear gitu atau gimana Kak? Jadi cerita dikit aja kalau Bercorak, cerita banyak kali ya. Enggak apa-apa. Jadi kalau Bercorak itu, kita itu brand yang base-nya sebenarnya full of color, full of pattern. Okay. Nah, cuman kita itu sebenarnya nggak main produknya itu di knit. Cuman alhamdulillahnya antusias market itu senang banget sama produk knit. Dan itu tuh kita mulai produk knit di 2021. Dan sekarang setiap artikelnya itu kita pasti ada ngeluarin edisi knitnya gitu. Tapi gue ngeliat Bercorak ini punya gaya sendiri, dia itu colorful banget. Itu kakak punya ini nggak sih Kak, kayak referensi gitu, kayak merek ini atau emang dari personality kakaknya aja yang colorful gitu? Jadi sebenarnya Kak, kalau boleh cerita juga nih, kalau aku dari kecil itu ibu aku memang suka pakein aku baju colorful. Jadi kebetulan ibu aku basicnya memang perancang busana gitu, desainer. Dan aku dari kecil itu udah sering diajak pameran-pameran kayak Inacraft atau apa. Dari kecil aku udah biasa jaga booth gitu. Nah jadi aku bikin Bercorak itu karena aku kan dulu suka pakai colorful Kak, stocking warna-warni atau bajunya itu bener-bener kayak colorful. Nah, tapi pas SMP, SMA, kuliah itu kan kayak karena minat orang itu warnanya neutral color dan kebanyakan orang, dan aku asal dari Sumatera, dari Pekanbaru kan. Jadi orang-orang mungkin kayak sangat peduli terhadap sekitar. Jadi kadang kita suka ngerasa insecure kalau misalnya beda sendiri. Dan terlalu mencolok. Dan awalnya itu aku bikin karena kan nggak boleh masuk sekolah fashion nih sama orang tua. Jadi pas pandemi lah aku mulai tersadar kayak kan di rumah doang, kayak kenapa kita harus menahan diri buat mengekspresikan outfit ataupun diri kita. Dan aku yang pertama poinnya itu aku pengen banget ngerubah stereotype, apalagi terutama buat laki-laki, dimana kalau menggunakan baju colorful itu nggak merubah identity ataupun personality kita gitu. Bener. Dan dengan ngemas Bercorak seanak muda ataupun sebenarnya target market kan anak muda, cuman banyak juga nih dipakai sama orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kita. Dan ternyata movement yang dibawa dari campaign, dari cerita, dan gimana cara orang bisa mix and match. Dan aku ngajak beberapa artis juga untuk collab atau KOL kerjasama. Dan ternyata kita berhasil insya Allah ngebawa movement buat cowok-cowok ataupun cewek biar lebih percaya diri. Jadi Bercorak itu warnanya memang eccentric and bold colors, dan tapi kita tetap sih, ini kayak aku pakai warnanya lebih neutral, neutral. Hari ini aku lagi pakai neutral color karena pengen aja pakai yang putih-putih gitu. Cuma desainnya tetap eksentrik sih. Ada ciri khasnya tersendiri. Setiap keluaran campaign tuh pasti ada cerita gitu. Iya sih, kalau biasanya kan kalau orang lagi kan pakai yang berwarna itu kadang-kadang kalau laki terlalu lebih susah warna jering lah, warna jering. Bener, karena kadang suka aku cocok nggak ya pakai ini. Dan aku tuh nggak mau. Ini contohnya kakakku itu kerja di kantoran di Jakarta. Dia pergi commuting dan dia ngomong, aduh ini orang pada ngeliatin aku pakai Bercorak. Nah itu poinnya, aku pengen orang ngeliatin, pengen orang ngeliatin kamu gitu di kamu commuting atau kamu jalan-jalan. Jadi orang tahu kayak ya udah, it's normal to wear something different. Bukan berarti kayak orang misalnya, ya setiap orang kan punya personality, dan menurut aku itu sebebasnya individu itu sendiri sih gitu, buat
nampilin dirinya gitu. Iya, soalnya agak susah sih kayak kalau buat cowok buat mengekspresikan Mengekspresikan gitu ya. dirinya, Apalagi bener. brand fashion apa gitu ya Yes. kan Iya. yang bisa ya gue pengen pakai yang berwarna cuman apa gitu dan Apa? bercorak ini hadir untuk solusi itu ya. Iya, karena aku pengen, karena istilahnya di negara kita aja populasinya itu banyak dan Yes, suara orang-orang yang pengen mengekspresikan diri juga banyak gitu mungkin ya, kayak udah cemas apalagi selama pandemi itu kan di rumah aja dan nyadar nggak sih Kak selama pandemi itu sosial media itu berjalannya lebih pesat lagi Iya, kan cepet ya. dan Cepet. sebenarnya banyak banget inovasi yang keluar dan aku menyadari kayak istilah mungkin Gen Z atau apapun itu tuh kan lebih Baru pop pas up-nya lagi pas tuh, pandemi dan orang tuh punya ciri-ciri karakternya masing-masing, ada yang nyentrik, ada yang misalnya gotik, ada yang apa tuh dan ya udah kayak mereka seneng aja gitu berpenampilan itu dan aku hadir untuk orang-orang yang memang suka memakai baju warna-warni ataupun mungkin pengen kelihatan lebih Kelihatan apa beda, ya beda iya, gitu. Iya, biasanya memang di tempat, kalau misalkan aku di Malang ya, di Malang tuh biasanya kalau orang-orang ngopi itu kan biasanya kalau laki nih, kalau nggak hitam putih gitu loh. Iya. Kalau nggak hitam putih kaos gitu, ada itu Iya, netral banget. netral banget gitu kan. Apalagi cowok, Ah, cowok lebih cowok. parah lagi ya. Iya, cowok banyak banget sih Kak kayak. Tapi pas awal 2022 sih mulai cowok-cowok kayak aku kan event pertama misalnya di Inacraft. Itu ibu-ibu kan pada datang. Itu banyak banget anak-anak cowoknya yang seumuran kita yang maksudnya kayak gayanya tuh yang anak-anak gaul gitu Iya, datang iya. sama mamanya kayak, "Ma, aku mau beli kardigan bercorak" gitu. Dan aku tuh kayak, "Tante, makasih banget Kak, makasih." Jadi mamanya beli, anaknya beli. Iya, dan sebenarnya dan kita tuh selalu educate juga di sosial media kita untuk nih kalau kalian belum percaya diri untuk kayak mix and match colorful, ada kok caranya kalian bisa pakai pair kaos putih, blue jeans itu kan masih bisa. Oh iya, biar Ya, les bener, ya. biar Biar les kayak lah, ada ini ya. statement, ya udah kalau pengen coba-coba kan bisa dibuka Mix and atau match, sesekali ya, dipakai gitu. Iya sih, bener juga. Kardigan ya sekarang yang kalau aku lihat yang lagi banyak di Iya. kardigan. Kardigan. Kita ada cardigan, vest, ini crew neck, terus ada beberapa rok celana juga sih Kak. Cuman nggak semua ini gitu. Ya semuanya nih sih. Tapi menarik. Dia stylenya tuh ada. Ada. Karena pas gue ngeliat desainnya, gue tahu kalau ini brandnya bercorak gitu ya. Kayak itu bakal bener-bener dipikirin gitu ya. Tapi dari bercorak itu filosofi apa, Mbak, dari nama bercorak itu sendiri? Itu Kayak kalau ejaan kita lama ya, kayak kalau pakai kita EJ. Bener, iya ejaan lama. Jadi awalnya itu karena aku tuh kan pertama kali itu bikin masih ngumpulin mood board doang pas pandemi itu dan maksudnya dari ilmu dari kuliah itu aku belum dapat lah untuk kayak secara teknik ataupun secara jadi aku bener-bener otodidak buat nyari tahu nyari-nyari ilmu yang dikit-dikit dan mikirin tuh kan jadi kan harus bikin identity bikin nama brand nah aku tuh mikir apa ya ini kan colorful terus ini bercorak terus berpattern lah istilahnya gitu iya. Dari coraknya. situ. cuman kan corak itu bukan berarti harus kayak gambar bisa juga kayak perpaduan warna gitu kan Kak color blocking itu kan juga bisa sebut corak gitu nah aku tuh kayak apa ya aku tuh pengen brand ini dikenal dengan brand Indonesia intinya orang tahu ini tuh yes. nama lokal banget gitu dan bener-bener. sebenarnya banyak juga dulu sebelum pandemi lokal brand yang namanya kan ke luar Iya, negerian. dia mau mengadaptasi gitu Iya ya. adaptasinya dan bagus juga cuman aku tuh pengen apa yang beda kan ini udah mau nyentrik nih sekalian beda aja namanya gitu dan mudah diingat awalnya tuh corak dulu terus aku kayak oh pakai ejaan lama aja TJ, Oh, iya, TJ, ya. kayak tahun 70-an ditambah bercorak itu referensinya aku 70s dan ibu aku tuh kan tahun 70, ayahku 60 dan aku tuh dari kecil selalu disuguhi kayak lagu-lagu warna-warna dan aku tuh tontonan yang groovy-groovy. Iya, iya, iya. Jadi Vintage abis ya. iya, jadi bercorak itu udah dikenal kayak oh, ini dari nama aja udah ejaan lama nih. Terus aku nyari kata imbuhan kayak yang enak selain tejorak gitu Tejorak. apa oh, ini kayak gitu. Pakai ber. Cuman jadi kan partnerku, pacarku itu juga bareng. Beberapa orang mikirnya TJ itu kan namaku Jenny, nama pacarku Teguh. Oh, TJ itu sih. Jadi orang ngira TJ itu Teguh Jenny. Sebenarnya itu ejaan lama, cuman ya udah sekarang Iya. kalau dibilang Teguh Jenny boleh deh. Ya, sekarang Kayak kan masuk gitu ya, walaupun Cocok logi aja kan semuanya. Masukin gitu Cocok ya. logi banget ya udah. cocok lagi, Bang. Biarin aja kayak market ataupun netizen yang membuat sendiri. Makasih banget udah ngasih ide itu juga. Berarti bercorak ini Bercorak. sama hubungannya sekarang ya? Masih tergantung hubungannya nggak? Masih dong.
kita mah terus jalan bareng, terus belajar, berkembang. Namanya kalau bisnis sama pasangan kan pasti naik turun. Iya. Cuman kita berdua juga bisa laluin tantangan itu walaupun banyak gojlak-gajluk. Cuman Pasti demi lihat Nadia ya langsung. demi berjalannya bisnis, karena ini saksinya juga nih, karena kan kalau teman-teman aku tahu betapa naik turunnya bikin bisnis sama pacar, kan aku ceritakan kayak aduh pusing banget karena ya kita harus fokus ngejalanin bisnis ini dan kita nganggep bercorak ini anak kita. Yang sekarang literally tapi kan. enggak. Ya, maksudnya kayak biar lebih heart to heart. Maksudnya bener-bener pol-polan ya kayak ini tuh anak kita. Ini tuh kalau aku nganggapnya bercorak ini selain anakku, ini tuh heart and soul di mana aku bisa ngekspresin diri. Karena sebenarnya aku nggak se-colorful itu juga sekarang, Kak. Kayak aku juga baju hitam kadang. Cuman kalau lagi mood kayak bercorak kali ya gitu. Tergantung mood sih naik turun. Mood, ya? Seperti manusia biasa aja gitu. Berarti kalau misalnya biasa hubungan kan ujungnya nikah. Kalau dia nikah sama brand bro. Beda Sama banget. brand. Tapi Iya, menarik anaknya sih. brand. Akadnya bercorak gitu. Karena bercorak. Tapi memang bisnis itu kan kayak roller coaster ya, naik turun. Kalau jalan tuh ada yang berlubangnya lah pasti kan gitu. Tapi sebelumnya ada pengalaman nggak di dunia fashion ini, di bercorak, sebelum bercorak mungkin? Belum pernah, Kak. Belum pernah? Itu ikut ibuku doang sih yang kayak ikut event, terus ibu aku ngajarin kayak aku tuh jadi dari kecil sering dibawa ke pasar kain. Jadi udah kayak lumayan tahu, cuman kan secara ilmu di sekolah kan belum belajar kayak spesifiknya bahan-bahan. Jadi aku memang aku learning by doing juga sih, Kak. Jadi belum, ini bercorak pertama. Tapi belajar dari ibu nggak? Ibu kan desainer ya? Ibu Ada desainer. kayak Enggak, belum enggak. ya? Nggak nyampe ya? Enggak, karena aku kan kuliah ke Bandung, ibuku di Pekanbaru. Ibu aku tuh juga nanya saran beberapa doang sih untuk kayak ini jahitannya udah rapi belum gitu. Ke kakaknya gitu? Ke ibuku. Jadi Iya. lu kayak konsultan gitu ya? Iya, dikit-dikit lah konsul, ya? cuman sebenarnya kalau sama ibu tuh pasti ada omel-omelannya kan. Jadi pressure-nya dapet, cuman aku tuh Gue feel banget lagi kalau gitu. Iya. Kayak kurang gitu ya. Iya. Lebih jago gitu. Dan orang tua aku tuh kayak yang aku bisnis ini benar-benar kayak ya udah kan urusanku sendiri gitu. Jadi aku cuma nanya kayak misalnya ada 2 warna, Bu, biru atau pink gitu doang. Takut di komen, soalnya kalau kayak full kayak takutnya di Iya. berubah nggak sih Kak? Tapi dia suka tiba-tiba kayak kirimin bercorak dong gitu. Oh, iya. Selalu setiap keluaran terbaru kirimin dong ibu misalnya mau kemana, mau dikontenin nggak gitu. Iya benar. Selalu. Tapi udah bisa belum kayak orang fashion tuh biasanya udah tahu kan, ngerti kainnya bagus kan, lihat gini jelek. Tahu. Udah tahu sekarang. Ya maksudnya jahitan udah kelihatan Udah, gitu, Kak. Cuman lokal brand Indonesia sekarang secara kualitas dan bahan itu juara sih. Juara lah. Oh udah Ya. mulai kayak udah. Menurut aku lokal brand Indonesia itu mestinya kan kayak bercorak udah ikut pameran Southeast misalnya, atau misalnya kita masuk pasar Paris juga, Europe, US. Nah itu menurutku lokal brand Indonesia tuh bagus-bagus banget. Appreciate banget sih karena detail dan kayak menghargai juga kayak para orang-orang di belakangnya, para pengrajin atau tukang jahit atau produksian itu tuh bener-bener hebat-hebat semua sih. Bercorak ini udah worldwide shipping juga kan ya? Udah worldwide shipping. Kita Berarti udah brandnya itu bukan lokal aja ya kayak. Iya, Kak. Tapi kalau di luar negeri diterima nggak sih Kak kalau konsep-konsep seperti ini atau marketnya itu gimana? Marketnya, jadi kalau kita itu kebetulan bercorak itu 2023 dapat alhamdulillah kita berangkat ke Paris Fashion Week. Jadi aku ikut kurasi itu dari 500 brand kepilih 2 brand ikut kurasi selama 4 bulan. 2 brand? Iya. Dari 500 500 jadi 2. Dan itu kita ikut, jadi itu Paris Fashion Week, tapi kita ikut premier kelas Parisnya. Nah itu acara buat B2B, jadi exhibition di mana kita nyari buyer. Kalau tahu misalnya beberapa consignment keren, misalnya boleh sebut merek nggak sih dikit gitu. Boleh. Misalnya ada Dover Street Market, nah itu dia biasanya beberapa store-store besar itu nyari market buyer gitu. Jadi aku kemarin dapat buyer juga dari Belgium sama Brazil. Buat di feature kali ya? Iya di feature, iya. Dan sebenarnya kalau di Parisnya bercorak itu orang Paris kan sebenarnya warnanya neutral color kan. Nah cuman karena pusatnya buat event mungkin Paris dan Milan. Jadi di Paris itu orang dari seluruh dunia datang. Dan aku langsung dapat buyer itu dan alhamdulillah langsung ada
kerjasama B2B ya PO. Udah Iya. deal-dealan lah ya, udah Iya. deal-dealan lah ya. B2B banget. Langsung udah B2B, PO. iya langsung PO kan. Nah terus kalau bercorak juga kita punya market tetap itu di Asia juga selain Indonesia pastinya di Singapura, Malaysia Singapura, sama ya. di Filipina, di Manila itu rame. Dan aku punya komunitas juga temen corak, jadi udah tersebar juga di Malaysia, Singapura sama seluruh Indonesia. Oh, jadi komunitasnya nggak aja lokal ya kak ya? Iya. Tepuk tangan dulu. Kak, boleh nanya kak, buat ini kan banyak nih kita kan banyak ya brand-brand Indo gitu ya. Iya. Kalau mau keluar itu ada misalnya ada tips dan triknya nggak sih kak? Misalnya kayak gue nggak mau lokal aja, gue mau internasional gitu. Apa yang mesti Ada dikejar sih? dong. Mungkin kalau tips and triknya kali ya kak, lebih ke yaitu kita lokal brand tuh juga harus rajin-rajin ngulik informasi. Ya. Dan kan sekarang itu semua lokal brand sistemnya kolaborasi dan kita tuh saling berteman, sharing ilmu. Menurut aku perbanyak bertanya, terus juga rajin ikut acara. Kalau aku sih rajin misalnya ikut kurasi pemerintah, kayak aku binaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kayak misalnya ada kurasi, contoh misalnya kurasi ke New York, ayo. Kayak kemarin juga Paris aku coba kurasi, walaupun sebenarnya kurang pede, tapi alhamdulillah rezekinya. Dan kayak ya itu sih, dengan usaha kan kita setiap hari harus mikir untuk bisnis kita. Jadi kita harus terus cari ilmu, jangan pernah puas. Karena perharinya menurut aku yaitu orang itu pasti ngulik informasi kak. Ya. Dan kita makin kita undur, kita bakal kehalang sama Ketinggalan bakal ya. ketinggalan. Ketinggalan. Jadi kalau misalnya udah ada ide ataupun pengen nih, aku pengen pameran di Bangkok atau di Thailand misalnya, langsung cari informasi dan ikut kurasi itu kita diterima banget kalau lokal brand Indonesia, apalagi sekarang udah ada sosial media, mereka ngecek juga platform kita dan mereka ngeliat kan kayak oh ini produknya dan marketnya ada. Dan pasti mereka terbuka. Terbuka buat Secara pengiriman, secara penjualan sekarang QR itu Iya. udah mudah banget guys. Iya. Jadi jangan takut, pokoknya jangan kalau misalnya penghalangnya, aduh aku takut pembayaran, aduh aku takut pengiriman, tenang. Sekarang zaman udah modern. Bener. Jadi nggak ada halangan. Gak ada halangan, gak ada halangan. Itu mah cuman kita doang yang males. Yes. bener. Tapi kalau kita ngulik dulu aku juga tipikal yang kakakku apa coba Google karena aku tuh tipikal yang males. Tapi sekarang kan semua info udah ada dan orang itu sharing for free loh gitu sekarang di sosial media. Iya. Informasi udah Informasi udah Iya, mau cari-cari kayaknya. cari di platform apapun ada. Iya, tinggal dilakuin aja atau enggak. Rekomendasi tempat nongkrong udah ada di mana-mana kan. Di Rekomendasi TikTok, fashion. ya. Lapan Iya. tempat nongkrong ya. Iya, menurut aku udah gampang banget nyusun itinerary kayak tergantung opsinya gitu. Apapun lah udah serba gampang. Kuncinya sih harus rajin ngulik. Iya. Jadi tips dan triknya itu guys. Jadi kalau kalian punya bisnis kalau nggak ngulik ya tinggalan berarti ya kayak. Iya, harus ngulik sama harus banyak ngobrol. Banyak ngobrol. Networking. Networking, iya. Networking itu penting kan, Itu paling penting kolaborasi kan soalnya. Iya, kan? sistem kolaborasi. Sekarang memang kalau nggak kolaborasi, pokoknya kan bakal mati cepet deh. Bener. Iya, Sekarang udah nggak gaul kak gatekeep. Nah, Wih, bener. bahasa gaul ya. Enggak mau boleh. Kalau kita ngomongin networking ya kayak Iya. ini sih gue concernnya karena kan 2020 itu kan fashion kayak masih standar ya di pas 20. Ini kan termasuk market yang surging ya di yang colornya bercorak yang lebih diliatin orang gitu. Itu awalnya ada keraguan nih sih kak buat ngenalin produk lu ke pasar gitu. Mungkin karena awalnya, nah itu kak, jadi awalnya sebenarnya aku nggak ada perasaan takut atau apa karena awalnya tuh memang pengen bikin aja dulu gitu. Dan aku tuh karena waktu itu lagi sendiri dan kayak aduh ngapain ya, ditambah aku mikir itu bener-bener momennya aku lagi mandi terus aku kayak lagi aduh teman-temanku kan pada bikin bisnis itu. Nah jadi ceritanya satu circleku di kuliah itu bikin bisnis di masing-masing kotanya dan aku tuh kayak apa ya gitu, lagi mikir kan tiba-tiba Jen kan kamu tuh pengen masuk fashion dari dulu, kenapa kamu nggak coba bikin brand dari situ kak. Dan awalnya yang support bercorak itu sahabat-sahabatku, bener-bener kayak Nadia beli, siapapun teman-temanku semuanya beli. Dan aku tuh awalnya tuh, nah terus aku random lah kayak add apa ternyata rame dan dari situlah maksudnya alhamdulillah antusiasnya bagus, tapi aku vakum karena kuliah. Kuliah, benar. Iya, akhirnya pacarku lah yang Jen ayo mulai lagi. Langsung kita sewa kantor, belum tahu bikin apa. Akhirnya dari situ kayak itu kan ada tuntutan di mana kita harus jalanin ini gitu. Dari situlah aku baru kayak
mulai pelan-pelan lagi karena vakumnya lumayan lama setahun kan. setahun. Jadi udah nggak ke asal lah gitu apa ya lagi kreatif block gitu. Mesti catching up lagi ya. Iya harus apa ya gitu. Pas vakum tapi si pacar lo berarti yang masih jalanin atau enggak? Enggak. Oh enggak, Bener-bener- bener vakum. Bener-bener vakum aku karena kan harus magang di beberapa karena keperluan kampus dan aku beresin kuliah. Nah aku tuh alasan aku bakal mulai kalau aku udah lulus. Tapi akhirnya karena aku mulai 2021 itu aku lagi skripsian jadi aku bareng skripsi sama jalanin bercorak. Oh. Gitu. Itu pentingnya ini ya kayak karena kalau bisnis itu kita nggak bisa ngomongin kayak sampingan ya. Dia Iya. mesti primary. Emang objective harus. gitu Fokus ya. juga kan. Iya fokus sih. Apalagi Makanya aku paling enak tuh istilahnya apa yang paling aku prioritasin anak gitu. Misalnya kalau gue punya anak, aku pasti prioritasin si bercorak gitu. Oh, Gak bisa dong nih cuma baik. jadi kayak gue masih ada pacaran ya. Iya kayak aku harus menganggap ini melebihi apapun itu yang paling serius gitu. Yes. Buat saat ini. Aku sih pengennya selamanya sih. Selamanya. Tapi ya kalau misalnya bisa berjalan, alhamdulillah. Cuman kan saat ini kayak masih muda, masih produktif. Ya aku aku ketemu banyak temen umur 50, umur 60 dan itu bener-bener hebat-hebat banget juga dari kurasi-kurasi gitu. Bisnisnya berjalan, mereka mulai misalnya di umur 40. Jadi memang bisnis tuh nggak ada kata buat telat sih Terlambat kataku. itu nggak ada. Karena sebenarnya semua orang punya proses dan punya target, punya fase masing-masing, punya suksesnya tuh ada waktunya masing-masing. Kayaknya nggak adil kalau diukurnya pakai umur ya. Benar, iya nggak bisa sih. Cuman memang dari niat, dari ngulik. Networking sih kayak kalau kita ini kayak kalau lu nggak ketemu lingkungan yang pas juga kayaknya nggak bakal. Iya, benar ketemu juga kan. setuju. Jadi mesti ngulik ta. Ngulik. Iya. Tapi saya ngulik kan pasti ya. Habis itu sekarang fashion tuh kan lagi boom-boomnya nih di Indonesia nih. Apalagi brand lokal tuh lagi gong banget kan sekarang ini. Iya. Nah, bagaimana ini bercorak tuh bisa apa ya survive terus membedakan dengan kompetitor lainnya gitu kak? Oke, Ciri kalau khasnya gitu. ciri mungkin. khasnya gitu ya kak. Mungkin kalau bercorak itu karena pertama mungkin aku pengen bikin brand strong identity dengan kita yang bold dan kayak anak muda banget gitu dan colorful, warna-warni. Mungkin kelebihan nggak gimana ya kalau menurut aku unique selling point-nya lah kalau iya, bercorak gitu. Kita itu penuh cerita, jadi kita tuh brand yang bercerita. Di setiap konsepnya itu kita tuh bikin storyline ataupun ada campaign di mana kita ngekspresiin lah gitu apa sih keluaran artikel kita dan alhamdulillahnya itu kayak teman corak gitu, teman-teman kita semua itu appreciate dan terus support, ditambah mungkin di banyaknya sekarang brand lokal ya kak, apalagi bagus dan kompetitor itu juga keren-keren. Iya. Tapi aku itu sih dengan loyal customer bercorak, aku bikin komunitas itu sendiri. Namanya Teman Corak dan udah batch kedua. Jadi si Teman Corak itu tersebar kan di Pulau Jawa, Sumatera ada dan di Malaysia, Singapura juga ada. Worldwide ya. Iya, worldwide udah 2 kak. Malah yang tahun lalu kita kan punya ada Teman Corak 1, itu ada yang di Malaysia. Kebetulan tahun lalu kita bikin toko di Malaysia, open toko. Nah itu juga dibantulah sama, jadi kayak teman corak kita Sama ini teman corak iya, sana. dibantu. Jadi dia ngebantuin, dia yang handle, dia yang apapun yang urus. Dan kayak setiap aku event ke Singapura atau ke Malaysia misalnya, teman corak itu tuh datang gitu, yang di Bandung datang, Jakarta, apakah ayo, dan kita juga ngasih banyak benefit juga, jadi saling bertukar Iya, keuntungan bener, aja keuntungan sih aja gitu, biar lebih bermanfaat aja. Bagus sih temen corak itu ya. Bisa ngebangun awareness juga kan dari Iya situ. bener, mereka tuh cerita, jadi aku tuh bilang ke mereka kak, kalian itu anggap bercorak ini punya kalian aja, jadi kalian kalau mau cerita, mau ngapain, ceritain aja nggak apa-apa, impression kalian terhadap brand ini. Dan menurut aku untuk saat ini community itu sangat penting sih, karena apa ya, kan kita tuh semuanya sistem collab itu juga kan kak, Iya, dan community base tuh penting, dimana brand itu punya istilahnya bukan militan sih kak namanya, cuma Enggak, lebih ke temen aja sih. lebih ke temen teman aja. kayak sahabat kita Iya, gitu loh, benar, dimana benar. tolong dong bantuin, misalnya ada produk baru nih, kalian kontenin dong, ceritain gitu. Berarti lu nggak ngeliatnya customer itu sebagai customer ya, lebih ke temen sharing dan ini aja gitu Aku ya. hafal kak,
customer pertama aku pameran Inacraft, aku sering misalnya aku nggak sengaja ketemu di event apa, aku sapa aja. Pernah aku di Singapura, jadi aku pameran kan, terus aku besoknya ada lari gitu. Aku nggak sengaja ketemu, kayak dia takut karena aku sapa. Banyak kayak gitu-gitu. Kayak banyak banget aku ketemu customer yang aku sapa dan mereka tuh kayak siapa? Terus aku kayak, mereka Ayo fearless banget ya Mas Ilham. enggak, mereka tuh kayak aku sebelum mereka kayak bercorak gitu. Wah, ini pembeli loh ini. Orang tuh kebanyakan, maksudnya orang ada yang tahu namaku Jenny, cuman kalau mungkin lupa banget, bercorak bukan sih? Iya kak, bercorak kak. Emang. Jadi nggak apa deh, jadi anggap aja sih bercorak ini, aku nih bercorak berjalan gitu. Iya, brandnya, muka lu tuh brandnya. Iya, sih, nggak oke. apa-apa deh gitu. Berarti each design punya cerita sendiri berarti ya? Punya kak. Berarti uniknya itu di desain ini tuh menggambarkan cerita ini gitu ya? Iya benar, kita pas research, sebelum kita bikin produknya kan kita kayak maksudnya brainstorming gitu. Iya. Jadi nggak cuma asal bikin ya, kayak misalnya Enggak. kayak lagi enggak, lebih ke gue lagi ada cerita ini dan gue mau tuangin di Iya, produk gue. misalnya lagi diem lihat apa ya gitu, terus kayak kayaknya ini bagus deh gitu. Kalau gue kepo banget nih. Kalau kakak lagi pakai bercorak kayak gini ya sih? Iya. Kalau yang ini ada cerita apa kak? Kalau yang ini? Kalau ini pose dari family. Nah ini itu sebenarnya ceritanya di si bunganya. Jadi ini oke. artikel pertama kita yang ngeluarin pattern bunga karena Oke. maaf kak agak ini sakit. Kalau mau minum dulu silakan nggak masalah. Nggak, Aman Pak. aja. Maaf guys. Nah ini kalau ini pose dari ini, jadi semua konsepnya itu full pattern bunga. Ngenalin si bercorak ini di logonya itu kan bunga. Ya. Karena awalnya aku tuh bikin kayak bercorak ini tuh brand look Indonesia yang mengekspresikan warna-warni dan dicirikan dengan bunga. Karena menurut aku bunga itu warnanya kayak Iya, kayak warnanya warna. kaya kan, banyak. macam-macam ya. Dan aku pengen ya udah ini kayak bunga tapi di tengahnya itu kotak-kotak gitu. Nah sebenarnya ini tuh bunga coretan biasa sih kak. Dan ini tuh malah artikel pertama kita buat cowok juga. Oh itu buat cowok ya? Iya. Lebih neutral cuma Ini ya. best seller banget di cowok dan banyak banget couple yang beli. Banyak. Salah satunya ada pernah yang kerja di aku, dia ngomong, "Kak, aku dulu beli tahu sama pacarku." Aku kaget. Kaget banget. Itu buat Valentine tuh. Jadi aku kalau misalnya pameran, misalnya pameran nih, cowoknya kayak pengen beliin dong ceweknya kalau sayang sama pacarnya gitu. Jadi kan pakai intimidasi nggak? iya. Intimidasi Jadi lucu kan gitu kalau ya. kadang kan kalau misalnya ceweknya kan jadi kamu mau, ya mau gitu. Jadi langsung beli. Atau misalnya banyak juga kayak ngadoin ibunya, aku mau beli buat ibu aku tapi aku bisa pinjam gitu. Iya sih. Iya. Ini kayak bagus sih buat orang tua juga. Maksudnya kayak Iya. masuk-masuk aja sih. Iya, apalagi pas aku pameran di Inacraft kan marketnya bener-bener dari umur 40 ke Iya, atas, macem-macem ya. macem-macem banget. Nah itu, wah alhamdulillahnya pamerannya di JCC, terus itu dingin banget, jadi orang tuh setiap ngeliat ini itu langsung ambil. Dingin nih apa ya? Beli apa ya cari? Iya kak, mana kalau datang itu misalnya rombongan gitu kan, kayak ada satu ibu-ibu kayak, ayo mau beli yang mana gitu. Oh. Seru, jadi dingin gitu. Tapi kalau misalnya lagi pameran lagi panas juga challenging juga, Challenging juga untuk ya, ngejual panas sih. ya. Kenapa harus punya ini gitu? Itu bisa jadi strategi loh itu. Kita Iya. harus cari pameran yang tepatnya di Indo. Dingin, bener. Jadi udah Strategi. bener kak. Kalau panas itu memang kayak orang tuh kita harus effortnya 200 lebih Ya. gitu. Karena nggak ini Karena ya. karena kan panas dan aku juga sebenarnya gerah gitu lihatnya Ah, juga. Mungkin ini ya kalau order mungkin ini kali ya buat orang yang naik motor kali ya. Iya. Lupa bawa jaket atau Di apa. Jakarta kan kantoran dingin semua kak, Iya, kan benar. AC-nya center dan mereka pasti kedinginan kan, jadi kebanyakan tuh pasti butuh ini dan commuting, biar lebih ngerasa secure dari polusi-polusi. Tapi itu Gen Z banget loh sebenarnya. Iya ini Iya. kayak style-style gitu banget. Gen Z banget, banget. Jadi sih fashionnya lebih ini ya kayak maksudnya lebih ya udah apa yang gue mau yang gue pakai gitu Bener. nggak harus ngelihat si ini si itu. Kalau dulu Bener. kan kayak generasi dulu kan lebih ke gara-gara ada si A gitu. Iya, Jadi, bener. Kalau sekarang lebih nggak eksklusif lah ya. Gitu. Dan mungkin karena perkembangan sosial media kali ya kak, karena udah banyak KOL kan dan udah banyak influencer dan mereka itu punya marketnya masing-masing. Yes betul. Jadi ada yang kalau dulu 2022 kita sebutnya kan cewek kue, cewek mamba, cewek bumi. Iya benar. Nah itu tuh ada marketnya dan sekarang udah makin variatif lagi dan apalagi mungkin banyak yang referensinya Jepang atau US atau misalnya Australia, misalnya iya gitu kan, macem-macem. Jadi menurutku karena apalagi influencer Indonesia hebat-hebat juga kan, Iya sekarang udah gimana? macem-macem mereka punya marketnya gitu.
Gila. Oke. Kalau diulik makin dalam juga ya. Makin Terus, dalam. makin dalam. Sekarang ngomongin produk nih kak. Dalam 1 tahun ini misalkan nih, kan tadi sebuah kan berdasarkan dari cerita nih. Ada episode misalkan setahun harus ngekatalogin ada 2 produk baru gitu mungkin nggak target gitu? Ada target sih kak, kalau kita itu targetnya per tahun itu ngeluarin 4 campaign dan nanti di per bulannya ngeluarin kayak capsule collection kayak 2 sampai 10 artikel misalnya atau macam-macam sih kak. Tapi ya itu kadang kan sebagai business owner kadang ada itu sih yang aku lagi juga belajar untuk develop mood-moodnya. Karena ada moodnya mungkin capek selama 3 tahun dan setahun gitu nggak terlalu yang iya gitu kan kadang. Cuman alhamdulillahnya Bercorak tuh selalu pasti ada launching terbaru minimal per 4 bulan sekali. Udah dia selalu udah ada ininya ya kayak karena customernya udah tahu gitu ya. Iya. Dan Bercorak itu kan punya style sendiri dan kayak ini ya ditungguin banget gitu ya si launchingnya itu. Kalau misalnya ya event gitu orang pasti naik mana yang aku punya banyak banget customer. Aku ada update juga di Instagram. Dia punya 12 baju Bercorak. Terus kayak banyak banget customerku yang kayak punya 8, punya 6 gitu. Banyak banget. Aku itu appreciate banget sih karena aku sampai jadi yang punya 12 itu aku ajak jadi teman corak dan dia bikin konten cerita. Dia cowok kak. Cowok yang punya. Cowok yang punya dan dia datang ke toko dia bilang Kak J ini akhirnya ketemu, aku suka banget Bercorak. Dia bilang dia punya mana aja terus aku kayak, hah makasih. Itu lu hafal kan pasti kasih tahu. Hafal. Aku mah kak yang event misalnya udah berapa tahun lalu, aku ingat pasti. Yang edisi Insya Allah 2020 aku ingat. Yang baru awal gitu. Oh enggak, kalau itu mah enggak. karena sahabat-sahabat itu mah pasti ingat. Oh itu eksklusif Iya. ya? Eksklusif ya, sahabat. Berarti lu teman corak ya Nat? Iya. Temen corak dari awal Dari banget. awal. Iya. Sahabat corak. Kakak corak. Berarti limited lu punya lu Nat? Limited. Itu kalau yang gila banget yang pengen banget punya semua koleksinya punya lu berarti Wih. Itu 20 tahun lagi harganya udah naik tuh. nah itu bro berarti invest lu Nat ya? Langsung jadi aset ya Allah. Amin deh. Semoga ya mana tahu 5 tahun ke depan bisa jadi limited dan jadi Amin. dikenal pasar internasional lebih luas. Iya pastinya. Berarti kita ngomongin next step buat Bercorak mau ke pasar yang lebih luas kah atau gimana kak? Mau kuatin di lokal dulu gimana? Aku sebenarnya untuk tahun ini visinya itu pengen banget kuatin dulu di lokal. Maksudnya di seluruh provinsi di Indonesia. Dan secara offline store itu maksudnya dari ketersediaan produk, dari kayak adanya kita offline store, itu tuh aku pengen ya Bercorak tuh bisa adalah di kota-kota yang memang banyak market Bercorak gitu. Dan setelah itu aku pengen juga kencengin di Southeast Asia dan insya Allah semoga bisa tahun ini bisa pameran keluar lagi gitu misalnya. Amin. Itu sih target ya kak. Semoga kan itu semua kita usaha aja gitu. Cuman gimana yang di atas. Cuman aku sih berharap dan aku pede pasti bisa Bercorak. Bisa, ya. Dan kalau memang belum tahun ini aku yakin tahun depan fix. Next pasar di mana kak? Kalau Southeast Asia kayak ada target? Aku tuh ini sih aku pengen nyoba banget ke Thailand. Oh Thailand. Karena Thailand itu di luar dari mungkin kalau kita lihat banyak juga lokal brand Thailand lucu-lucu banget. Aku tuh ada maksudnya Thailand itu terkenal banget, Bangkok terutama banyak lokal brandnya kayak Indonesia gitu. Nah aku tuh pengen coba sih, cuman memang masih kita ya itu kak masih belum ngulik-ngulik gitu. Tapi arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana dan tahun ini bakal pasti event di Singapura Malaysia lagi sih. Sama di Indonesia. Kita doain ya. Semoga Bercorak bisa lokal dan juga bisa menguasai pasar lokal lah pentingnya tuh ya. Iya, pokoknya yang Kak Jenny mau itu tercapai. Amin amin amin. Tapi Southeast Asia kayaknya bisa banget sih. Iya. Fashion icon Yes. Indonesia nggak sih kak? Amin. kayak iya amin gitu. Amin. Next stepnya banyak ya. Mungkin Kak Jenny mungkin bisa kasih saran atau nasihat bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis fashionnya sekarang gitu kan buat ini banyak teman-teman. banget kayak Boleh. pengen buat produk Produk sendiri, sendiri. cuman kayak masih bingung gitu. Boleh dong kasih. Boleh. Mungkin kalau dari aku, kalau misalnya kalian punya mimpi atau kalian punya cita-cita buat bikin bisnis kalian sendiri, kalian tuh harus pertama dulu nih, kalian harus percaya diri dulu. Karena kalau bukan kalian yang percaya sama diri kalian sendiri, orang nggak akan percaya sama kalian. Terus ya mungkin sebelum bikin bisnis, jangan lupa bikin dulu identity sekuat-kuatnya.
jangan juga ada faktor misalnya FOMO kalau kita bilangnya, terus hanya pengen ikut-ikutan. Jangan, kita harus punya identitas kita sendiri gitu, biar lebih beda dan bisa mencirikan apa yang kita mau gitu. Dan kalau memang punya banyak halangan, misalnya dari segi, mungkin dari sekarang yang bikin orang takut bikin bisnis itu juga ya Kak, kayak modal dan banyak hal lain. Tenang aja, sekarang itu insya Allah kalau misalnya kalian yang udah udah siap gitu, pasti ada aja rezeki dan ngebantu kalian. jalannya. Ada jalan, banyak banget caranya. Cuman memang mungkin sistem bisnis kalian berbeda dengan bisnis lain dan kalian nggak harus memaksakan harus sama karena prosesnya kan beda-beda. Dan ya itu pokoknya harus pede dan percaya diri. Pokoknya ngerasa ya udah kita bisa. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian bikin bisnis, kalau memang belum berhasil ataupun menurun, ingat aja itu mungkin kesempatan dari yang di atas buat kita ngulang lagi dan buat belajar. Karena kalau misalnya kita nggak dikasih kesalahan, kita nggak akan bisa belajar dari kesalahan kita. Gitu. Gila, poin pentingnya itu kayak gila, keren banget. Gokil. Jadi guys, kalau punya bisnis, Velocity. kalau kalian punya bisnis dan bisnis kalian belum duel kali, berarti emang artinya mesti belajar lagi. Benar, ya, iya. Dan jangan stop buat belajar sama networking. Iya, belajar. benar Kak. Keren banget Kak Keren Jenny. banget Kak. Kalimat Kak Jenny, boleh dong kalau misalnya mau promosi, ada mau katalog terbaru atau mau beli produknya Kak Jenny di mana, boleh dong? Boleh banget buat kalian kalau misalnya pengen beli Bercorak, jangan lupa dulu follow Instagram Bercorak. Kita ada di Instagram dan ada di TikTok. Itu spellingnya BERTJORAK. Dan kalau misalnya kalian mau shopping nih Bercorak, bisa beli ke Shopee Bercorak. Kita punya website juga. Website kalau misalnya kalian dari luar negara Indonesia, dan kalau misalnya mau datang langsung ke toko, bisa kita ada di Toko Bercorak di Jalan Haji Wasit nomor 5 Bandung, di deket Universitas Pajajaran DU. Wih, kalau mau lihat produknya langsung di situ ya? Langsung bisa. Gila. Sekarang kita udah nggak by appointment, jadi udah bisa langsung datang. Oh, dulu banyak appointment, sekarang Dulu udah bisa. ya. Mungkin karena banyak orang yang mau datang. Iya, Kayak appointment. Udah lengkap alhamdulillahnya. banget nih cara belinya nih. Kalau katalog ada yang terbaru kah? Katalog masih belum ada nih yang ada, sorry, kita baru collab awal tahun sama brand Tanks Insomnia. Gila ya, Iya. gede bro. Kita collab sama Tanks Insomnia, masih ada itu launcingannya. Cuman insya Allah bulan depan kita ada launcingan lagi. Nice. Ditunggu Kak Ditunggu Jenny tuh, teman-teman. buat launcingannya Iya. di katalog selanjutnya. Iya, amin. Thank you ya Kak Jenny udah Makasih udah Kak. Aduh, Terima kasih dan banyak. sharing. makasih. Ya. Makasih udah ngajak ke sini, seru. Seru banget. Gue baru kali ini ide tuh, keinginan untuk sharingnya tuh ada banget ya, kayak gila. Iya, masih. Dan ini banget berterima kasih buat Kak Jenny. Ya sudah bisa Udah bisa meluangkan sharing ya. udah meluangkan waktu juga ke sini. Oke guys, jangan lupa kita upload setiap hari apa, Tak? Setiap hari Rabu, dan kita akan ada hal baru sih sebenarnya ke depan. Ya, jadi buat- harus pantengin terus nih Bu Podcast Yes, tuh. betul. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita biar tahu apa update terbaru dengan Bu Podcast. Kita Seperti itu. nextnya kita akan buat banyak konten baru, nggak hanya baru. podcast aja ya, Tak ya. Jadi bener. Jadi jangan lupa follow IG kita sama pantengin terus Pantengin kita terus. di nyalain notification. Oke, thank you guys Oke. for watching. Bye bye. Bye. Dadah.